Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala baik di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di pagi hari ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu permasalahan yang berupa soal cerita dengan menggunakan coding melalui TAF. Nah, di sini sudah tersedia 8 buah permasalahan. Namun, kita tidak mengerjakan semuanya. Kita hanya akan mengerjakan salah satu dari soal-soal ini. Sehingga sebelum itu di sini saya akan mencoba untuk menampilkan bilangan random dan bilangan mana yang muncul maka soal itu yang akan kita kerjakan. Baik, di sini saya akan mencoba menampilkan bilangan random. Kita batasi karena ada 8 soal, maka kita set untuk bilangan terkecilnya 1 dan terbesarnya 8. Baik, di sini kita mendapatkan angka 7. Kita coba lihat untuk soal nomor 7. Ini untuk soalnya. Kita coba copy dulu. Nah, di sini untuk soalnya, Anda belajar di kamar dan waktu belajar Anda hanya 15 jam. Untuk mempelajari mekanika dan fisika matematika sekaligus, Anda memerlukan waktu 4 jam. Kemudian untuk mempelajari komputasi dan elektronika sekaligus, membutuhkan waktu 7 jam. Untuk mengerti fisika kuantum dan fisika matematika sekaligus membutuhkan waktu 2 jam. Untuk mengerti mekanika harus memerlukan waktu 1 jam. Dan untuk mengerti komputasi saja harus memerlukan waktu 4 jam. Untuk elektronika saja 6 jam dan fisika kuantum saja 40 menit. Dan fisika matematika saja di sini 10 jam. Oke. Lalu untuk belajar, jika beristirahat setelah melakukan belajar satu matkul akan mengurangi waktu belajar sebanyak 10% untuk semua matkul kecuali fisika matematika, yaitu membuat waktu belajar menjadi 80% dari waktu asli. Dan untuk istirahat setelah mempelajari 2 matkul sekaligus mengurangi waktu fisika matematika sebanyak 50% dan matkul lain sebanyak 70%. Dan untuk belajar fisika matematika lalu langsung istirahat akan mengurangi waktu matkul lain sebanyak 90%. Di sini diketahui susunannya ya. Untuk susunan pembelajarannya kita belajar matkul, kemudian istirahat, matkul, lalu belajar matkul lagi dan istirahat matkul. Jadi kalau boleh disimpulkan di sini ada waktu untuk belajar dilanjutkan dengan istirahat, belajar lagi lalu istirahat lagi. Dan
kita diminta untuk menentukan kemungkinan yang memenuhi waktu pembelajaran selama 15 jam. Di sini bahasa soal ini perlu kita ubah dulu menjadi algoritma yang mana nanti bisa kita coba selesaikan. Baik, kita coba telah lagi ya dari awal. Di sini kita diberikan waktu total 15 jam untuk belajar. Kita coba sederhanakan ya bahasanya di sini. Kita punya waktu total 15 jam. Oke. Lalu untuk belajar mekanika dan fisika matematika, kita coba tulis ya. Untuk belajar mekanika dan fisika matematika, di sini kita memerlukan waktu 4 jam. Katakan aja mekanika itu kita simbolkan M, dan fisika matematika itu FM. Ini ternyata memerlukan waktu 4 jam. Lalu untuk mempelajari komputasi dan elektronika, kita lambangkan saja K itu komputasi dan E itu elektronika. Ternyata dia membutuhkan waktu 7 jam. Dan untuk fisika kuantum dan fisika matematika membutuhkan waktu 2 jam. Oke, katakan saja fisika kuantum itu FK dan fisika matematika itu FM ya, sama kayak tadi. Di sini memerlukan waktu 2 jam. Nah, untuk mekanika saja di sini memerlukan waktu 1 jam. Mekanika saja 1 jam. Lalu untuk komputasi saja 4 jam. Itu 4 jam. Lalu elektronika saja 6 jam. Saja itu 6 jam. Fisika kuantum saja 40 menit. Katakan saja 2/3 jam. Dan fisika matematika saja 10 jam. Nah, oke, kita coba lihat ya. Di sini untuk belajar, jika beristirahat setelah melakukan belajar satu matkul, akan mengurangi waktu belajar sebanyak 10% untuk semua matkul, kecuali fisika matematika. Oke, di sini berarti kalau boleh disimpulkan, tadi kan untuk susunan yang bisa kita kerjakan, kita belajar matkul, kemudian istirahat, kemudian belajar matkul lagi. Dan di sini ternyata pada saat kita beristirahat setelah belajar satu matkul, ternyata itu akan mengurangi waktu belajar untuk matkul berikutnya sebanyak 10%, kecuali untuk fisika matematika, yang mana waktu belajarnya menjadi 80% dari waktu belajar awal. Jadi, saya kasih keterangan di sini.
Jika beristirahat, jika beristirahat, maka maka waktu belajar dia menjadi berkurang sebanyak 10%. Berarti menjadi 90%. Menjadi 90% dari waktu belajar awal. Ini untuk matkul selain Fismat ya. Ini berlaku untuk matkul mekanika, kemudian komputasi, elektronika, dan fisika kuantum. Sedangkan untuk Fismat di sini ternyata menjadi 80% dari awal. Baik, kita coba lanjutkan. Untuk selanjutnya, untuk istirahat setelah mempelajari 2 matkul sekaligus, mengurangi waktu fisika matematika sebanyak 50% dan matkul lain sebanyak 70%. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ini ada waktu belajar yang berupa satu matkul dan ada waktu belajar yang berupa 2 matkul. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan mekanika 1 jam, di sini berarti dia selama 1 jam ini hanya mempelajari mekanika saja. Berbeda dengan yang ini, di mana dia selama selang waktu ini, selain mempelajari mekanika, juga mempelajari fisika matematika pada waktu bersamaan. Nah, jadi di sini ada 2 jenis pembelajaran, 2 jenis tipe belajar. Yang pertama mempelajari 1 matkul saja dan yang kedua mempelajari 2 matkul sekaligus. Jadi untuk yang pertama, keterangan pertama ini untuk yang belajar 1 matkul saja, dan jika yang 2 matkul maka kondisinya kondisi yang ini, yang mana untuk fisika matematika akan mengurangi waktu belajar sebanyak 50% dan untuk mata kuliah lain akan mengurangi sebanyak 70%. Oke. Kita perlu beri keterangan dulu. Jadi di sini untuk beristirahat, namun untuk 1 matkul saja, maka untuk pengurangan waktu belajarnya menjadi ini. Dan untuk yang 2 matkul, di sini untuk pengurangannya, maka untuk waktu belajar menjadi 50% dari awal untuk matkul Fismat, dan tadi untuk matkul yang lain menjadi 70%. Akan berkurang 70% dari awal, sehingga di sini untuk waktu belajarnya akan menjadi 30% saja. Waktu belajar menjadi 30% saja. Ini untuk matkul lain, berarti di sini termasuk mekanika, kemudian komputasi, kemudian elektronika, dan fisika kuantum ya. Oke, kita coba cek lagi ya. Di sini untuk yang belajar 1 matkul,
kita semua untuk 5 mata kuliah ini. Jadi untuk ini semua domainnya terpenuhi ya. Di sini untuk mekanika, komputasi elektronika, fisika komputasi, fisika matematika sama-sama ada dan sudah masuk semua dalam kategori ini. Untuk yang 2 matkul di sini eh, keterangannya pada saat eh, belajar 2 matkul akan mengurangi waktu fisika matematika sebanyak 50%. Jadi di sini kalau sebelumnya kita belajar 2 matkul, maka setelah belajar itu maka waktu untuk belajar fisika matematika akan berkurang ataupun untuk matkul lain dengan persentase sebagaimana yang tertera. Baik, selanjutnya untuk belajar fisika matematika lalu langsung istirahat akan mengurangi waktu matkul lain sebanyak 90%. Kalau yang di sini itu keterangannya sebelum, jadi kalau sebelumnya belajar 1 matkul dan istirahat, maka ini kondisinya. Dan untuk yang sebelumnya belajar 2 matkul dan istirahat, maka ini kondisinya. Di sini kita diberikan opsi untuk sudah, namun untuk sebelumnya kita mau belajar matkul apa, itu di sini tidak dibatasi, kita terserah mau belajar matkul apa. Namun setelah istirahat, maka matkul sesudahnya itu efeknya akan beda-beda, tergantung apa yang akan dipelajari setelah istirahat. Namun di sini ada batasan untuk sebelum istirahat jika kita belajar fisika matematika, maka akan mengurangi waktu setelahnya 90%. Jadi di sini ada tambahan kondisi khusus untuk sebelumnya belajar fisika matematika, sebelum istirahat maksudnya ya. Maka di sini maka di sini setelah istirahat akan mengurangi waktu matkul lain sebanyak 90%. Waktu belajar dia menjadi 90% dari awal. Nah, dengan keterangan-keterangan tadi kita diminta untuk menentukan semua kemungkinan yang memenuhi waktu pembelajaran selama 15 jam. Di sini untuk susunannya kita hanya berikan waktu untuk belajar, kemudian dilanjutkan dengan istirahat, dilanjutkan lagi dengan belajar, dan dilanjutkan lagi dengan istirahat. Dengan keterangan waktu yang telah diberikan, batasan waktu maksimal selama 15 menit. Di sini kita coba memasukkan data-data ini ke Octave. Kita coba untuk membuat editor baru ya, script baru.
Kita masukkan variabelnya. Di sini kita punya waktunya maksimum yaitu 15 jam. Dan untuk belajar mekanika dan fisika matematika di sini kita memerlukan waktu 4 jam. Katakan saja untuk variabelnya M underscore FM. Di sini kita perlu waktu 4 jam. Kemudian untuk komputasi dan elektronika membutuhkan waktu 7 jam. Untuk fisika komputasi dan fisika matematika di sini memerlukan waktu 2 jam. Untuk mekanika memerlukan waktu 1 jam. Lalu untuk komputasi saja memerlukan waktu 4 jam. Untuk elektronika 6 jam. Untuk fisika kuantum memerlukan waktu 40 menit, atau kalau kita ubah dalam jam, kita bisa tuliskan dalam 2/3. Dan yang terakhir untuk fisika matematika, di sini kita memerlukan waktu 10 jam. Nah, baik. Ini untuk semua variabel sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat untuk susunan dari belajarnya, di sini ada belajar, kemudian istirahat, belajar, istirahat. Artinya kombinasi di sini terdiri dari 2 kali belajar yang diselingi 1 istirahat. Namun untuk di soal ini tidak disebutkan berapa lama dari istirahat. Jadi untuk selanjutnya kita buat asumsi istirahat di sini maksudnya jeda sebentar sehingga langsung dilanjutkan lagi, sehingga kita anggap untuk istirahat ini tidak memakan waktu, sehingga kalau boleh disimpulkan di sini berarti belajar kemudian istirahat sejenak dilanjutkan belajar lagi. Nah, jadi untuk waktu total akan sama dengan waktu belajar untuk matkul di waktu pertama tambah waktu belajar untuk waktu belajar untuk matkul yang kedua. Nah, baik. Ini untuk selanjutnya variabel-variabel yang sudah kita tuliskan, kita coba masukkan ke dalam bentuk matriks. Kita buat matriks dulu. Katakan saja namanya matriks A. Yang mana matriks A ini terdiri dari semua jenis matkul yang bisa dipelajari. Baik. Jadi di sini kita buat matriksnya dulu, yaitu matriks A yang merupakan matriks terdiri dari semua variabel di sini, dari M, FM hingga FM, sehingga ada total 8 komponen. Kita buat A ini dalam matriks baris senilai 1 kali 8. Baik. Di sini karena saya menggunakan A sama dengan ones 1,8, artinya di sini A ini merupakan matriks 1 kali 8 yang sudah berisi angka 1. Nah, baik, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di sini agar nilai dari A ini 0, kita bisa tuliskan A sama dengan A min 1, hingga kita dapatkan matriks A yang merupakan matriks 0. Selanjutnya, matriks A ini akan kita isi dengan semua komponen yang ada di sini, yang berupa variabel, baik itu dari matematika plus mekanika plus fisika matematika, kemudian komputasi plus elektronika, fisika kuantum plus fisika matematika, mekanika, komputasi, elektronika, fisika kuantum, fisika matematika. Ini semua akan kita masukkan dalam matriks A ini. Nah, makanya kita bisa tuliskan, misalkan kita urutkan dari komponen A yang A11 itu adalah
mekanika fisika matematika, maka bisa kita tuliskan A1,1 akan sama dengan M_FM. Begitupun seterusnya kita masukkan juga untuk A12 yang maknanya berarti matriks A di baris pertama kolom kedua dia akan sama dengan K_E atau komputasi plus elektronika. Kemudian untuk A13 dia akan sama dengan FK_FM atau fisika kuantum plus fisika matematika. Kemudian untuk A1,4 dia sama dengan M. Untuk A1,5 dia sama dengan K. Untuk A1,6 dia sama dengan E. Untuk A1,7 dia sama dengan FK. Dan untuk A1,8 dia sama dengan FM. Baik, kita coba tampilkan. Jadi di sini kita akan dapatkan untuk komponen A-nya akan terisi oleh variabel-variabel waktu matkul yang sudah kita masukkan. Jadi di sini A yang tadi awalnya 0, kemudian masing-masingnya kita isi dengan matkul-matkul. Baik, yang pertama di sini ada mekanika plus fisika matematika, kemudian yang kedua di sini ada komputasi plus elektronika, yang ketiga di sini ada fisika kuantum plus fisika matematika, dan seterusnya. Baik. Nah, di sini kita ingin mencari semua kombinasi dari matkul yang bisa kita pelajari selama 15 jam, di mana 15 jam ini terdiri dari 2 kali belajar. Dengan waktu per masing-masing belajar, di sini sudah tertera. Contohnya untuk fisika, matematika, dan mekanika, di sini waktunya 4 jam. Terus untuk komputasi dan elektronika di sini 7 jam, dan seterusnya. Nah, di sini misalkan dalam 15 jam ini kita hanya 1 kali belajar, maka di sini hanya ada 8 kombinasi. Nah, sekarang bagaimana jika kita belajar 2 kali selama 15 jam ini? Jadi, misalkan setelah kita belajar, misalkan pertama kita belajar fisika, matematika, dan mekanika. Kemudian di waktu belajar yang kedua kita belajar komputasi dan elektronika. Jadi di sini akan ada kombinasi yang tentunya akan lebih banyak dibandingkan dengan kombinasi pada saat hanya belajar di satu waktu, tidak di 2 waktu. Nah, di sini kalau kita lihat di soal, tidak ada batasan bahwa kita tidak boleh mempelajari hal yang sama dalam kedua waktu. Jadi bisa jadi dalam waktu pertama saya belajar mekanika dan fisika matematika. Di waktu kedua saya juga bisa mempelajari fisika matematika dan mekanika kembali. Jadi karena tidak ada batasan, maka jenis belajar di waktu pertama dan kedua di sini kita boleh sama. Sehingga kita bisa coba untuk menuliskan berapa kombinasi dari nilai waktu dari belajar pada waktu pertama dan belajar pada waktu kedua. Di sini kalau kita coba lihat, misalkan pertama kita belajar sesuai dengan waktu di komponen A11 yaitu 4. Maka selanjutnya kita bisa belajar dengan lama waktu 4 ini, atau dengan waktu 7 ini, atau dengan waktu 2 ini, atau dengan waktu 1 ini, dan seterusnya. Jadi setiap komponen di sini 4 ini dia dapat dilanjutkan dengan semua komponen di sini. Nah, begitupun dengan di sini 7. 7 ini bisa dilanjutkan dengan semua komponen di sini. 2 juga bisa dilanjutkan dengan semua komponen di sini. Jadi kalau
kita bikin matriks baru yang berisi semua kemungkinan dari waktu kita belajar, maka untuk 2 waktu belajar, maka di sini akan membentuk matriks 8 kali 8. Apa 8 kali 8? Karena pada saat satu waktu belajar saja kita sudah mendapatkan ada 8 komponen. Dan masing-masing komponen ternyata bisa bercabang 8 kemungkinan lagi. Sehingga total dari semua komponen yang mungkin pada kasus ini ada 64 komponen. Yang mana ini akan membentuk matriks 8 kali 8. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat matriks baru, katakan saja namanya B, yang merupakan matriks yang terdiri dari semua kemungkinan waktu belajar dari 2 waktu yang berbeda tadi. Dari waktu pertama, istirahat, waktu kedua. Kita tuliskan saja, misalkan B itu merupakan sebuah matriks. Nah, untuk membuat matriks B ini, kita bisa tuliskan dia sebagai matriks dengan cara menuliskan ones, kemudian 8 kali 8, yang bermakna matriks 8 kali 8 dengan komponennya berupa 1. Nah, selanjutnya agar komponen dari B di dalam ini dia bernilai 0, maka B ini bisa kita tuliskan sebagai sama dengan B min 1. Oke, kita coba untuk di run dan kita mendapatkan nilai B sebagaimana berikut. Nah, di sini B sendiri dimaksudkan sebagai tempat kita untuk memasang matriks satu-satu di sini semua. Nah, baik. Selanjutnya di sini, misalkan saya ingin mengisi untuk kolom pertama merupakan semua kemungkinan yang dihasilkan oleh kolom pertama di matriks A, yaitu 4. Jadinya misalkan di B11 di sini merupakan jumlahan dari A11 tambah A11, kemudian di B12. Di B21 di sini merupakan penjumlahan dari A11 dengan A12 dan seterusnya. Jadi di sini di B yang paling pojok di sini kita mendapatkan nilainya 4 tambah 4, kemudian di sini 4 tambah 7, di sini 4 tambah 2, di sini 4 tambah 1, dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 4 tambah 10. Nah, begitupun untuk selanjutnya kita ingin di sini ini merupakan komponen yang mana pada belajar pertama dia merupakan ini, memerlukan waktu 7 jam, dan untuk belajar kedua merupakan kombinasi dari ini. Jadi 7 tambah 4, di sini 7 tambah 7, di sini 7 tambah 2, dan seterusnya. Oke, sebelum itu langkah lebih mudah jika kita menggunakan tensor dalam tulisan matriks ini, sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam for. Baik, sebelumnya kita coba gambarkan dulu. Nah, di sini anggap, maaf, bentar. Baik, di sini misalkan ada matriks ini matriks B yang tadi kita disebutkan. Nah, lalu kita ingin agar komponen, misalkan komponen pertama dari B ini merupakan penjumlahan dari 2 komponen, katakan saja
Di sini ada A yang terdiri dari 8 komponen dan ada, katakan saja, matriks A2 atau A saja ada apa, yang dia terdiri dari 8 komponen juga. Lalu kita menginginkan agar di B11 ini dia merupakan penjumlahan dari A11 dan A11. Sedangkan di B12 kita menginginkan agar dia merupakan penjumlahan dari A11 dan A12. Begitupun seterusnya hingga B18 dia akan sama dengan A11 tambah A18. Oh, maaf. Ya, A18. Sini A21, maaf. A21. Berarti untuk A31 dia akan sama dengan A11 ditambah A13. Begitupun B81 berarti dia akan sama dengan A11 ditambah A18. Baik. Di sini bisa kita tahu pada saat kita mencari komponen, misalkan saja B31, maka dia akan sama dengan A11 ditambah A13. Sehingga misalkan di sini B21, maka di sini akan A12. Artinya pada saat kita menuliskan dia sebagai B, misalkan J1, dia akan sama dengan A11 ditambah A1J. Nah, baik. Di sini kita sudah lebih mengeneralisasi dari nilai B, komponen dari B. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nilai pada kolom selanjutnya? Misalkan saja di sini. Untuk kolom B12, kita akan mendapatkan bahwa B12 dia akan sama dengan A12 yang di sini, A12 ditambah dengan A11. Oh, maaf. Untuk B12 di sini akan ya sama dengan A12 kemudian ditambah dengan A11. Nah, sebagaimana tadi kita sudah mendapatkan hubungan antara B menggunakan komponen J, sehingga bentuk ini akan bisa lebih kita generalisasi. Jadi BJ2 akan sama dengan A12 ditambah A1J. Nah, jika di sini 2, di sini kita mendapatkan nilai 2. Artinya pada saat kita mencari BJ5, maka di sini pun akan menjadi A15. Nah, sehingga apa yang kita dapatkan dari sini? Di sini kita mendapatkan bahwa nilai 2 di sini bisa kita ganti dengan indeks, katakan saja I, sehingga kita akan mendapatkan BJI akan sama dengan A1I ditambah dengan A1J. Baik. Ini kita telah mendapatkan formula dari B. Nah, sehingga dengan nilai ini maka kita dapat melooping sehingga akan didapatkan nilai dari B ini. Baik. Kesamaan ini kita kembalikan lagi. Kita akan mengcodingnya menggunakan Octave.
kita telah dapatkan bahwa nilai dari B ini akan kita cari untuk masing-masing nilai J maupun I. Baik. Nah, untuk cara mencarinya kita bisa menggunakan for. Kita misalkan saja for lalu di sini kita barusan sudah mendapatkan BJI sama dengan A1I plus A1J. Kita looping untuk I dari 1 hingga 8, begitupun J dari 1 hingga 8. Sehingga kita akan dapatkan for I sama dengan 1 hingga 8. Titik 2 di sini bermakna bahwa dia hingga, jadinya perulangannya dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan 8. Kita tulis juga for J sama dengan 1 hingga 8. Lalu kita masukkan syaratnya yang telah kita temukan, bahwa B pada komponen ke garis ke J kolom ke I akan sama dengan, kita masukkan B awal. B awal di sini B yang tadi bernilai 0 untuk semuanya. Ini sebagai tempat peletakan dari B ini. Lalu kita masukkan dengan berapa tadi syarat dari komponennya, yaitu A1I tambah A1J. Kita tuliskan ulang, A1,I ditambah dengan A1,J. Baik. Karena di sini ada 2 for, maka kita akhiri juga dengan 2 and for. Nah, ini selanjutnya kita coba untuk geran. Baik, sepertinya ada komponen yang perlu diubah. Di sini kita menemukan ada error di kolom ke-26. 26. Baik. Di sini definisinya masih ada yang kurang tepat. Maka kita coba cek lagi berdasarkan pendefinisian dari B yang telah kita lakukan. Nah, kita coba cek lagi. Misalkan kita ingin mencari nilai dari B22 misalkan di sini. Apakah benar kita bisa menggunakan definisi ini? Berarti untuk B22 maka dia akan sama dengan A12 ini ya. Kita jumlahkan dengan A12. Berarti di sini B22 ya. B22 dia akan sama dengan A12 ditambah dengan A12. Oke. Untuk definisi ini sudah pas ya dengan ini. Maka kita coba lagi untuk mengecek di Oktav. Baik, di sini kita akan melooping dari I sama dengan 1 hingga 8 dan J dari 1 hingga 8. Kita akan mencoba untuk merun dari kode ini. Oke, di sini ada error di line 26 dengan alasan matriks 1 kali 1 dan 8 ke 8 tidak bisa kita operasikan. Oke, kita coba cek di baris ke-26. Oke, di sini berarti untuk B ini kita perlu tuliskan dalam matriks B J, I agar tidak terdefinisi sebagai komponen 1 kali 1, sehingga di sini seharusnya pada saat kita menuliskan B sebagai J, I di sini kode ini bisa kita run. Kita coba run kembali.
Dan oke, kita sudah mendapatkan nilai dari B. Yang mana B di sini merupakan semua kombinasi yang mungkin dari kasus ini. Jadi kita lihat di awal ya. Di sini kan untuk waktu belajar ada 4, 7, 2, 1, 4, 6, 2/3, dan 10 jam. Nah, misalkan untuk kombinasi pertama, yaitu waktu belajar pertama 4 jam, kemudian waktu belajar kedua 4 jam. Maka di sini kita akan menghasilkan waktu sebesar 8 jam. Begitu seterusnya, di sini untuk semua kemungkinannya sudah dimasukkan. Dan di sini ada total ada 64 kemungkinan dari masing-masing waktu belajar, baik di waktu belajar pertama maupun yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan tidak ada pengurangan dari waktu istirahat, tidak ada pengurangan waktu belajar yang disebabkan oleh istirahat, maka di sini kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. Yang mana di sini kalau kita lihat ada beberapa komponen yang ternyata tidak memenuhi. Misalkan di sini 17, kemudian ada 20 jam, maka di sini perlu kita eliminasi sehingga hasil akhirnya nanti semua kombinasi yang mungkin dari waktu belajar baik pada waktu pertama maupun kedua di sini akan sama dengan ini dikurangi dengan waktu yang melebihi 15 jam karena di sini hanya tersedia waktu 15 jam. Baik. Nah, namun karena di sini waktu belajar kedua tidak sama dengan waktu belajar pertama karena di sini ada pengurangan akibat istirahat, maka hasil dari kombinasi tidak lagi sama dengan ini. Ini perlu kita modifikasi ulang agar sesuai dengan apa yang diinginkan dari masalahan dari soal ini. Baik, di sini kita sudah lihat bahwa ternyata pada saat beristirahat maka akan mengurangi jam belajar. Jadi misalkan yang pertama 4 jam bisa jadi tidak lagi 4 jam tapi lebih kecil dari 4 jam. Nah, ini perlu kita lihat. Di sini ada tiga acuan. Yang pertama untuk satu matkul, maka pengurangannya seperti ini. Untuk 2 matkul, pengurangannya seperti ini. Dengan catatan dia terserah mau matkul apa sebelumnya. Namun di sini juga untuk sebelum istirahat dia khusus matkul fisika matematika, maka waktu belajar sesudah istirahat menjadi 90% awal. Sebentar. Untuk matkul fisika matematika akan mengurangi waktu matkul lain sebanyak 90%. Oke, di sini maaf ada kesalahan ketik sedikit. Karena dikurangi 90, maka di sini untuk waktu belajar menjadi 10%. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat coding dari ini, kita bisa cek pada kode yang kita buat. Di sini kita mendapatkan B dari hasil penjumlahan A dan A. Dengan nilai A yang kita kombinasi, kemudian B yang kita kombinasi, lalu kita mendapatkan semua kombinasi dari A pada waktu pertama dan A pada waktu kedua. Mana di sini sementara masih kita anggap A pertama dan kedua itu sama, karena belum kita masukkan terkait pengurangan waktu akibat istirahat. Namun jika kita masukkan pengurangan waktu akibat istirahat, maka nilai A pada kondisi kedua atau sesudah istirahat tidak akan lagi sama dengan A pertama. Sehingga alangkah lebih baik jika kita membuat dua variabel. Jadi di sini ada A dan kita katakan saja A2 yang merupakan waktu setelah istirahat. Baik, sementara kita sama dengankan dulu dengan A. Dan ini berarti kita ganti dengan A2. Kita jalankan. Ini nilai A2 belum kita ubah.
karena belum kita masukkan nilai dari diskon. Kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya permasalahannya komponen dari A2 ini sudah tidak lagi sama dengan A. Namun tergantung dari berapa pengurangan waktu akibat dari matkul-matkul yang tertera. Agar memudahkan, alangkah lebih baik untuk diskon ini kita buat dalam bentuk grafik. Jadi di sini misalkan yang pertama tadi ada mekanika dan fisika matematika, kemudian ada komputasi dan elektronika, lalu ada fisika kuantum dan fisika matematika, lalu ada mekanika saja, kuantum saja, elektronika saja, fisika kuantum saja, dan fisika matematika saja. Akan saja kita akan membuat tabel. Jadi sebenarnya ini kita sudah mendapatkan matriks. Kita akan membuat keterangan dari matriks ini. Kita buat dulu dalam bentuk tabel. Ada arah mendatar, kita tuliskan ini. Ada arah vertikal, kita tuliskan lagi. Jadi ada mekanika sama fisika matematika. Kemudian ada komputasi dan elektronika. Ada fisika kuantum dan fisika matematika. Lalu ada mekanika saja, komputasi saja, elektronika saja, fisika kuantum saja, dan fisika matematika saja. Nah, ini kita buat sebuah grafik dari mereka semua. Kita bikin garis. Nah, selanjutnya kita masukkan berapa diskon yang perlu diberikan ke masing-masing dari kondisi ini. Jadi, di sini kita sudah mendapatkan tadi melalui matriks B 64 kondisi, dan kita akan mencari tahu bagaimana diskon dari masing-masing kondisi itu. Baik, di sini kita buka lagi untuk di algoritmanya. Di sini ada dua jenis pengurangan waktu. Yang pertama pengurangan di mana di awal kita dibebaskan untuk matkul sebelumnya itu apa. Dan yang kedua ada ketentuan khusus matkul sebelumnya itu apa. Jadi sedang untuk matkul sesudahnya di sini beri kebebasan. Nah, di sini diketahui bahwa sebelum istirahat jika belajar matkul fisika matematika, maka waktu belajar sesudahnya semuanya menjadi 10% dari awal. Namun di sini tidak diberi keterangan apakah di sini yang dimaksud dengan fisika matematika hanya yang belajar fisika matematika saja, ataukah asalkan mengandung fisika matematika. Misalkan pada saat belajar mekanika dan fisika matematika, apakah termasuk ini atau enggak. Namun jika kita mengasumsikan asalkan pada waktu sebelum istirahat dia belajar fisika matematika, berarti dalam hal ini termasuk fisika matematika dan mekanika, maka waktu belajar menjadi 10% yang awal. Sehingga pada tabel ini, semua yang pada awalnya, anggap aja di sini untuk yang arah horizontal, di sini merupakan waktu belajar sebelum, lalu yang vertikal ini kita katakan sesudah. Jadi
sesudah istirahat maksudnya. Nah, barusan telah kita dapatkan untuk yang sebelum istirahat belajar fisika matematika, maka waktu belajar sesudahnya menjadi 10% dari sebelumnya. Kita tuliskan saja. Untuk di sini berarti yang mengandung fisika matematika ada di kolom ketiga dan kolom ke-8 untuk semua baris. Di sini kita tuliskan 10% dari awal. Baik, kita tulis semua untuk kolom ketiga. Nah, selanjutnya kita tulis juga untuk kolom ke-8. Nah, baik. Ini sudah kita masukkan untuk syarat yang pertama. Lalu untuk yang selanjutnya, yang tidak bergantung matkul apa sebelumnya, namun bergantung jumlah matkulnya, kita ada dua jenis. Yang pertama, yang sebelumnya hanya satu matkul, dan yang sebelum istirahat hanya dua matkul. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, maka kolom 1, 2, 3 itu semuanya sebelumnya istirahat itu belajar dua matkul. Sedangkan untuk kolom keempat hingga 8 di sini sebelum istirahat dia belajar satu matkul. Sehingga untuk syarat yang ini, dia berlaku untuk kolom ke 1, 2, dan 3 saja. Dengan catatan pada kolom ke-3 dan ke-8 kita sudah masukkan syarat untuk fisika matematika, yaitu ini. Sehingga syarat ini hanya berlaku untuk di kolom ke-1 dan ke-2. Baik, di sini kita mendapatkan untuk waktu belajar akan menjadi 50% dari awal untuk matkul fisika matematika dan 30% dari awal untuk matkul mekanika, kuantum, komputasi, elektronika, dan fisika kuantum. Baik. Jika kita lihat di sini, untuk fisika matematika, ternyata potongan waktunya menjadi 50%, sedangkan untuk matkul lain menjadi 30%. Namun, di sini kita mengetahui bahwa ada waktu belajar yang terdiri dari dua matkul sekaligus, misalkan mekanika dan fisika matematika. Jadi di sini agar tidak jadi kerancuan, kita asumsikan saja bahwa 50% ini merupakan pengurangan waktu selama dia ada matkul fisika matematika. Jadi dalam hal ini kita bisa tuliskan untuk di tabel tadi yang mengandung fisika matematika di sini ada pada baris pertama dan baris ke-8. Namun jika kita menggunakan asumsi ini, maka kita juga perlu asumsikan sebenarnya maksud dari ini apa. Ternyata pada saat belajar mekanika, komputasi, elektronika, dan fisika kuantum, untuk waktu belajarnya menjadi 30% dari awal. Baik, karena di sini ada fisika matematika dan mekanika pada kolom yang sama, pada tempat yang sama, maka kita asumsikan saja maksud dari ini fisika matematika saja 50%. Jadi tidak ditambah dengan matkul lain. Begitupun untuk yang ini mekanika berarti mekanika saja. Komputasi berarti komputasi saja. Nah, dari ini kita bisa masukkan ke
tabel tadi, sehingga kita akan mendapatkan untuk yang fisika matematika, di sini untuk waktu belajar akan berkurang sebesar 50%. Baik. Lalu untuk matkul selain fisika matematika yang hanya satu matkul akan berkurang waktu belajarnya sehingga menjadi 30% dari waktu belajar awal. Kita tuliskan dulu. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa selain kelima jenis waktu ini, yaitu untuk waktu belajar yang terdiri dari 2 matkul, maka kita anggap untuk waktu yang dibutuhkan itu tidak ada perubahan. Jadi di sini tetap 100% dari waktu awal. Baik, kita masukkan dulu. Nah, selanjutnya untuk syarat yang sebelumnya hanya belajar satu matkul, maka di sini kita mendapatkan diskon ternyata untuk fisika matematika menjadi 80% dari awal, dan untuk matkul lain yang hanya satu matkul, di sini waktu belajar menjadi 90% dari awal. Dan untuk yang ada 2 matkul, maka untuk waktu belajarnya tidak ada perubahan. Baik. Jadi di sini kita mendapatkan untuk yang 2 matkul, waktu belajarnya tetap tidak mengalami pengurangan, yaitu 100% atau sama dengan kondisi awal sebelum istirahat untuk rentang waktu belajarnya. Namun untuk matkul yang hanya satu matkul setelah istirahat, maka ada ada pengurangan dari waktu belajar. Nah, di mana kita mendapatkan untuk matkul fisika matematika ada pengurangan sebesar 20% sehingga menjadi 80% dari awal. Kita tuliskan ini 80%. Dan untuk matkul selain fisika matematika, di sini kita mendapatkan untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 90% dari awal. 90% dari awal. Kita tuliskan dulu 90%, baik di mekanika, di komputasi, lalu di elektronika, maupun di fisika kuantum. Baik, ini kita sudah mendapatkan tabel pengurangan waktu dalam bentuk persen dari semua jenis yang ada. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah merevisi atau mengubah sebagian dari kode ini. Kita ubah dengan syarat yang sudah kita temukan. Baik. Di sini yang pertama, jika kita lihat pada tabel ini, maka untuk kolom ke-3 dan kolom ke-8, semua waktu di sini menjadi 10%. Nah, artinya kita bisa pisahkan masing-masing ini menjadi daerah. Yang pertama, untuk daerah ini saja, dan ini saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memecah agar yang dihasilkan dari B ini bisa kita pecah. Baik. Di sini kalau kita lihat pada saat kita menuliskan for I
dari 1 hingga 8 dan B dari 1 hingga 8. Oke. Jika kita mencoba untuk menampilkan B, maka kita mendapatkan nilai B yang penuh, terisi penuh, semua kotak yang ada di B, semua elemen yang ada di B. Baik, sekarang bagaimana seandainya kita batasi tidak dari 1 sampai 8, namun katakan saja dari 1 sampai 3. Nah, yang terjadi di sini hanya 3 kolom yang terisi. Nah, baik. Lalu bagaimana jika kita pecahkan? Jadi akan ada 2 for. Yang pertama for untuk I1 sampai 3 dan yang kedua for untuk I misalkan saja dari 6 hingga 8. Dan kita lihat yang terjadi kolom 1 sampai 3 terisi dan kolom 6 sampai 8 terisi. Namun di sini untuk kedua jenis for ini kita menggunakan kondisi yang sama untuk nilai dari B-nya. Nah, apa yang terjadi pada saat ini kita ubah? Misalkan saja untuk yang I1 sampai 3 kita ubah menjadi 2 kalinya. Maka tentunya nilai yang tampil di sini juga ikut berubah. Nah, dengan cara ini kita bisa memasukkan diskon. Diskon tadi kita masukkan ke nilai dari A2 ini, sehingga untuk semua kondisi kita bisa jabarkan. Baik. Sebagaimana barusan, kita akan pisahkan dulu nilai dari for ini untuk 4 kolom yang berbeda. Yang pertama, untuk kolom dari 1 sampai 2, kemudian kolom 3, kemudian kolom 4 sampai 7, dan yang terakhir kolom ke-8. Yang mana di sini kondisinya semuanya berbeda. Nah, karena kita memasukkan 4 kondisi yang mana kondisi ini memuat semua kolom, maka di sini kita akan melihat B yang isi penuh oleh isi penuh semua komponennya. Namun di sini akan kita ubah, kita variasikan untuk nilai dari diskon yang diberikan. Misalkan untuk kolom ketiga yang ini, maka nilai dari A2 atau waktu sesudah istirahat akan menjadi 10% dari awal. Ini kita masukkan. 10% dari awal berarti akan sama dengan 0,1 dari A2. Artinya di sini untuk I sama dengan 3, A2 perlu kita kalikan terlebih dahulu dengan 0,1. Begitupun untuk di I sama dengan 8. Kita kalikan 0,1. Baik, kita run. Nah, kita akan mendapatkan nilai dari I3 dan I8 yang sudah disesuaikan dengan berapa pengurangan waktu yang terjadi. Baik, untuk di kolom ketiga dan kolom ke-8 ini sudah kita solve. Kita beralih ke kolom yang lain. Kita tandai dulu. Nah, selanjutnya kita berurusan dengan dua kolom, yaitu kolom 1 hingga 2 dan kolom 4 hingga 7. Nah, jika kita lihat di sini pada kolom 1 hingga 2, ada 3 nilai yang berbeda dari masing-masing baris. Untuk baris 1 hingga 3, nilainya tidak berubah. Untuk baris 4 hingga 7, nilainya menjadi 30%, dan untuk baris ke-8, nilainya menjadi 50%. Oke, kita kembali ke Oktav. Pada saat ini kita batasi untuk kolom 1 hingga 2, barisnya kita batasi dari 1 hingga 3 misalkan. Kita bisa lihat yang terjadi
untuk baris ke 4-nya hingga ke 8 ternyata dia kosong. Nah, dengan cara ini maka kita bisa memvariasi ini sehingga kita bisa mengisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, baik. Jadi yang pertama di sini J-nya 1 sampai 8, ini akan saya pecah menjadi 3 bagian, yaitu untuk J1 hingga 3, kemudian J4 hingga 7, dan J sama dengan 8. Baik. Di sini kita pecah. Yang pertama untuk J1 hingga 3, lalu yang kedua untuk J4 hingga 8, dan yang ketiga untuk ini 4 hingga 7, dan yang ketiga untuk J sama dengan 8. Kita masukkan. Tadi untuk J1 hingga 3 ternyata diskonnya sama. Pengurangan waktunya tidak ada perubahan. Yang berubah itu untuk baris 4 hingga 7. Yang mana di sini menjadi 30% dari awal atau 0,3 dari awal. Kita tuliskan 0,3 dari awal, yaitu A2. Dan untuk yang kolom ke-8, yaitu 50% atau 0,5 dari awal. Kita sudah mendapatkan ini, kita bisa run, dan kita sudah mendapatkan untuk kolom 1, 2, sudah kita masukkan nilai dari pengurangan waktunya. Sehingga ini sudah tersolve. Tinggal yang kolom ke-4 hingga 7. Dan dengan cara yang sama, kita bisa lihat di sini kita bisa pecah menjadi 3 bagian, yaitu baris 1 hingga 3, baris 4 hingga 7, dan baris ke-8. Maka dengan cara yang sama, untuk kolom ke-4 hingga 7, ini bisa kita pecah kembali. Baik, kita pecah untuk J dari 1 hingga 3, kemudian J dari 4 hingga 7, dan yang terakhir yaitu untuk J sama dengan 8. Nah, di sini kita masukkan. Yang pertama untuk J1 hingga 3 ternyata tidak ada perubahan. Lalu untuk J4 hingga 7 di sini waktunya menjadi 90% dari awal, sehingga kita kalikan 0,9. Di sini kita kalikan 0,9. Lalu untuk J8 menjadi 80% atau 0,8 dari awal. Kita dan kita dapatkan nilai ini, yaitu nilai dari semua kemungkinan yang mungkin dari kasus ini. Nah, jika kita lihat secara seksama ya, di sini karena batas waktu belajar yaitu 15 jam, dan semua kombinasi ini menghasilkan waktu yang tidak lebih dari 15 jam. Apa artinya? Ternyata semua ke-64 kemungkinan yang kita temukan, ternyata semuanya memenuhi syarat yang diberikan. Sehingga di sini kita kembali lagi ke soal di awal, karena di sini yang ditanyakan tentukan kemungkinan yang memenuhi waktu pembelajaran selama 15 jam, maka di sini kita sudah temukan bahwa ada 64 kemungkinan yang mungkin dilakukan untuk belajar sehingga memenuhi waktu. Di sini tidak lebih dari 15 jam. Yang mana ke-64 kemungkinan itu yaitu untuk belajar pertama bisa untuk ke 8 jenis waktu belajar, yaitu fisika, matematika, dan mekanika, dan seterusnya. Dan
Untuk waktu belajar kedua sama, ada 8 opsi yang bisa kita pilih sehingga total ada 64 kemungkinan dari waktu belajar yang bisa dilakukan. Untuk soal ini telah kita temukan jawabannya, yaitu ada 64 kemungkinan dengan kode yang telah kita dapatkan, yaitu sebagaimana yang ada di Oktav ini. Jika ada kurang lebihnya, mungkin saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.